Bagaimana roh kebangkitan bisa merasuki kita. Tahun 2023 saya berjumpa dengan satu keluarga suami istri. Suaminya Katolik awalnya, istrinya tidak Katolik, masuk Katolik karena suaminya. Kemudian sang istri kena CA payudara stadium keempat. Artinya itu cara ilmu dokter habis, sudah selesai. Kebetulan saya datang ke rumahnya, saya berikan perminyakan suci, saya berikan komunis suci, dan kemudian saya punya artikel tentang kanker. Satu dokter di Jerman yang 30 tahun penelitian bahwa kanker umumnya dia bisa mati kalau dibuat lapar. Akhirnya teorinya bahwa tiap hari mesti makan buah yang bagus, pepaya begitu. Saya berikan itu artikel, dia baca dan dia buat. Dan dia kemoterapi pertama, ketiga, sampai sudah 3 kali masih bagus. Dan sampai sekarang dia berkesaksian bahwa dia hidup untuk kedua kalinya. Dia selalu nulis di Facebooknya bahwa Tuhan berikan kesempatan hidup kedua kalinya. Yang tadinya dia begitu tidak peduli dengan lingkungan, dengan KBG, hari ini dan kemarin luar biasa, jadi penggerak di mana-mana. Karena apa? Dia mengalami Kristus yang bangkit. Kita Bapak Ibu sekalian mungkin Paskah hanya perayaan biasa ya. Mungkin kita senang, mungkin tidak lama, misalnya 2 jam seperempat ya. Mungkin selama ini mungkin nyanyikan Exultet, mungkin awam, sekarang pastornya nyanyikan, mungkin kita senang. Tapi apakah roh kebangkitan itu menggerakkan saya? Sehingga lihat dari cara kerja kita, lingkungan bagaimana, pengabdian bagi cara berpikir bagaimana. Apakah saya mencintai kemudian membaca-baca kitab suci, sehingga nanti kalau orang tanya, orang Katolik itu politeisme misalnya, dia punya Tritunggal 3 Allah. Kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak bisa menjelaskan mereka. Dan karena kita tidak yakin akan iman kita, sehingga kita perlu membaca sedikit bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal. Mengapa kita berdoa depan patung? Apakah menyembah patung? Tidak. Kita itu sebagai perantara, sebagai sarana. Kita bukan menyembah, kita menghormati. Kita hanya menyembah Yesus Tuhan kita. Sehingga dengan demikian ada semangat untuk mengetahui, sehingga dengan mengetahui iman kita itu, maka kita menjadi semakin militan, semakin tidak gampang menyerah. Misalnya OMK latihan jam 7.30, jam 8 saya ada nyanyi di gereja ini. Itu artinya Yesus belum bangkit. Saya minta semua lingkungan, anggota Kelkur jam 7, artinya jam 6.45 sudah standby. Misa jam 6, artinya jam 6 kurang seperempat standby. Itu tanda-tanda bahwa kita digerakkan oleh roh kebangkitan. Kita mohonkan ini agar mulai hari ini kita mulai semangat lagi. Bagaimana Injil Tuhan yang bangkit. Petrus seorang pengecut tampil berani, gagah perkosa, bukan, meyakinkan Injil. Tanpa Yesus mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka frustasi karena Yesus yang mereka bangga bahkan ditangkap dan dihukum, disalibkan. Mereka kecewa. Akhirnya mereka kembali ke asalnya, menjadi nelayan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya memanggil kembali mereka bahwa Yesus tidak mati. Dia sudah mengalahkan kematian. Semoga saya dan Anda yakin itu, kemudian dinyatakan dengan sikap, dengan cara kita cara kita ber-KBG, cara kita memberikan derma misalnya, yang tadinya mungkin 1.000, setelah kebangkitan mungkin 1 juta, itu baik juga itu. Sehingga Tuhan pun membalas dengan 10 juta. Kita mohonkan ini dalam misa kita selama masa Paskah ini. Amin.